ambisi untuk penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan, sepertinya ada penjilat ya yang menginginkan hal ini. Rakyat Indonesia semakin menderita, semakin sengsara. Ada beberapa aturan-aturan yang tidak adil, seperti halnya ada aturan baru. Tabe batangku, jangan lupa di subscribe dulu dan klikkan loncengnya biar saya semangat untuk bikin video. Terima kasih. Karena itu kita mengundang Ketua BEM UIN 2019. Daeng Konjo. Baik, terima kasih buat Bang Karni. Pertama-tama saya ucapkan marhaban yang Ramadan kepada para narasumber di malam hari ini. Semoga kita sehat semua meskipun mungkin kita makan sahur dengan pisang 2 buah ya, sesuai dengan anjuran dari Bapak Wapres. Dan yang pastinya jangan digoreng karena minyak lagi langka, kita rebus saja, itu kata Ibu Mega. Dan langsung kita kepada pokok pembahasan di malam hari ini. Sangat menarik bahwasanya perpanjangan masa jabatan 3 periode atau penundaan pemilu ini sangat mencurigakan buat kita semua. Jangan-jangan mungkin ada yang belum kelar bisnisnya, sehingga dengan berakhirnya masa periode Bapak Presiden, tentunya itu akan menghambat bisnisnya. Iya, jadi saya curiga Bang Karni, ambisi untuk penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan, sepertinya ada penjilat ya yang menginginkan hal ini. Jadi di sekeliling pemerintah sepertinya ada yang menginginkan hal ini karena mungkin bisnisnya belum selesai dan masa jabatan presiden sudah akan berakhir di tahun 2024. Jadi Bang Karni, saya sangat setuju dengan Bang Adian bahwasanya ini jangan sampai digulir terus, digoreng terus kepada masyarakat. Ini sangat meresahkan. Ini sudah melanggar undang-undang. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini rakyat Indonesia semakin menderita, semakin sengsara. Di mana-mana harga kebutuhan semakin naik. Apalagi ini harga BBM naik. Baru-baru ini Pertamax ya naik dan sudah mengikuti itu Pertalite. Dengan kelangkaan Pertalite akhirnya harga Pertalite juga sudah naik. Nah, ini sangat meresahkan. Dan ini juga tidak adil buat rakyat ya, bahwasanya ada beberapa aturan-aturan yang tidak adil. Seperti halnya ada aturan baru-baru ini, orang yang mudik itu harus wajib memakai masker, 3 lapis dan tidak boleh berbicara. Ini kan konyol, ya. Kemudian kita boleh ngebuburit, kita boleh berbuka puasa bareng, tapi kita tidak boleh berbicara. Apa-apaan ini? Jadi saya heran Bang Karni. Giliran kemarin di GP Mandalika, orang bisa berkerumun sebanyak itu, ribuan orang. Giliran rakyat ingin mudik, urusan rakyat pasti ada saja diberatkan. Jadi dulu waktu di zaman Orde Baru, itu kita takut sama moncong senjata. Sekarang ini rakyat takut sama apa? Sama aturan yang sangat konyol. Iya, dan terakhir Bang Karni, saya mohon kepada Presiden untuk segera mengakhiri polemik ini, untuk memberanikan diri sekali lagi mengatakan bahwasanya tidak akan maju mencalonkan diri lagi atau lanjut 3 periode. Oke, mungkin sekian dari saya Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.